Saya pernah mengatakan bahwa ini ujian bagi kita, ibaratnya maukah kita bersandar dan bersadar penuh kepada keagungan Tuhan. Ujian bagi khususnya justru kaum kesatria dan kaum brahmana. Kaum brahmana dan kesatria ini di mana tanggung jawabnya? Di mana gitu loh? Nang di pusakamu, nang di donga sucimu. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Melanjutkan Kidung Tuntutan Sabdo Palon, yang mana kemarin telah sampai kepada aksara Ro, huruf Ro. Kemudian selanjutnya saya ingin tahu Kidung Sabdo Palon yang huruf Ko, Mbah. Seperti apa berdarahnya, Mbah? Tapi uluk salam mulia atur bagya Wisnu Nusantara. Om wilahing jati nukuni ajata jati luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ya, kembali lagi saya menceritakan bahwasanya ini adalah dari Romo Warsontani dulu, yang terus saya mengutip dari Romo Sutopo dan Romo Salyo dulu yang saya sinkronkan. Artinya saya dalam setiap konten ini saya menceritakan demikian agar tidak keliru persepsi bahwasanya saya itu ngoyoworo atau saya mengada-ada atau saya itu jadi saya tidak mau yang ibaratnya bersifat negatif, bersifat hakikat tercampuri dengan urusan yang keinginan. Intinya kalau huruf Jawa itu memang caranunya luar biasa. Saya mengatakan bahwasanya adalah tulising manungso wiwitane ono nganti tekan palastro atau pranoyo atau jadi batang. Saya akan mulai tembangnya ya. Ini juga sudah saya karyakan dalam sebuah buku sih dulu pernah diterbitkan di penerbit Narasi Yogyakarta dulu tahun berapa 2006 berapa itu. Akan saya mulai saja ini tembangnya. Tembangnya Dandang Gula. Nah, kurang lebihnya pula saya mohon maaf kalau guru gotro, guru lagu, guru wilangannya, karena saya tidak berprofesi sebagai seniman walaupun saya bisa seni gitu. Kalau ada kekurangannya ya saya mohon maaf kepada para ahli seni, ya siapa sajalah yang paham tentang tembang mocopat. Kalampahing dugi tigang warsi jalma tesih jroning huru-hara rebutan sandang pangane lali sapa sedulur marga tantahan perihing ati lali anggering praja mung padha mburu nafsu griya katungka praptanira pagebluk linuwi satanah jawi akeh kang samya praloyo. Ini tafsir bebas tapi dalam batasnya bahwasanya pagebluk apa ya? Pagebluk Mayanggoro kalau ditambah itu malah pagebluk Mayanggoro. Mayanggoro itu ya untuk menghilangkan keangkara murkaan gitu, menumpas. Tumpas itu kan nanti tumbuh lagi, tumpas lagi, tumbuh lagi kan seanu zaman kan seperti itu. Jadi intinya perjalanan huru hara ini kalau artinya kalau kemarin itu kan ya pagebluk yang sebelum tahun, artinya tahun ini masih tahapan peringatan
mbok menawa manungsa esih pas gelem ngepasi karo jangkaning hidup, artinya hidup sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu untuk peribadatan atau untuk ngelakoni dharma yang wajib atau dhamma. Lah karena sudah caranya tutup buku tahun 2000 ini 2020 gitu. Karena kalau hitungan Jawa itu kan 20 itu hurufnya gitu. Jadi 2020 ditambah 20 tahun lagi ya, taruhlah 20 tahun lagi berarti 2020. Kalau hitungan per 100 tahunan, 100 kali 20 itu kan 2000 ya kan, ditambah 20 tahun lagi persatuannya, lalu 2021 inilah resmi caranunya ketok palu sabdo palon nagih janji sesuai tahapan pada tahun 1950-an inilah ibarat mangejo wantahnya kaki sabdo palon kepada Romo Warsontani sudah diramalkan. Jadi intinya ini kalampas dumugining tigang warsi terhitung daripada tahun 2021 ini, artinya kembali ke tahun 1 kan, setelah 20 huruf Jawa itu kelas itu kembali ke angka 1 gitu. Nah ini nanti kalau terhitung 3 tahun ya sampai 2023 atau 2024, karena hitungan kita kan tidak mesti match dengan hitungan goib gitu. Jalmo tasih jroning huru-hara, artinya jalmo itu kan manusia, masyarakat, warga lah ibarat titah, sama juga itu. Jalmo tesi jroning huru-hara. Huru-hara yang dimaksud bukan berarti huru-hara ibaratnya caos atau apa dan sebagainya. Huru-hara adalah kebingungan karena di sana bencana ya, wabah, pandemi, di sana lagi ibaratnya terjadi angin puting beliung, di sana lagi jadi huru-hara pikiran, bisa jadi seperti itu. Bukan berarti huru-hara gerakan separatis secara umum menderengnya lah, gerakan pemberontakan atau gerakan apa itu bukan, dan saya sama sekali tidak ada unsur provokatif. Intinya saya ini kalau dikatakan prediksi juga prediksi, tapi saya mengutarakan dari kidung yang telah terkodifikasikan, yang telah menjadi ugeman oleh para penganut kejawen bagi yang menganutnya di wilayah Srandil begitu. Jroning huru-hara, jalmo tesis jroning huru-hara selama 3 tahun ini rebutan sandang pangane. Jadi pada prinsipnya pangan ini kan tidak harus ditumpuk-tumpuk Mas, karena manusia kurang menghayatinya dengan keadaan hidup, artinya tugas-tugas hidup, inti hidup lah intinya. Jadi seolah-olah rebutan sandang pangan. Sebenarnya kita kalau sudah makan ya ukuran makan berapa sih? Mestinya kalau kita kepada panutan tertentu, kalau makan terasa enak malah kita mesti berhenti. Nah, sekarang kita menumpuk makan takut lapar gitu loh. Karena tidak ada pengembelengan secara nilai spiritual, artinya nggak ada dongengan yang seperti ini. Urip ojo go mangan nanging mangane kanggo urip-urip. Sekarang kan nyaris tidak terdengar seperti itu. Lali sopo sedulure margo tantahan prihengati. Prihengati ini yang termaksud adalah rasa perih karena sekarang kan timbulnya persaingan ya, karena kalah oleh sorote mewah. Wah itu pada naik mobil, saya nggak naik mobil umpamanya seperti itu gitu loh. Terus itu pada punya motornya bagus, kita kan perih batinnya karena dibuat sendiri sebenarnya. Lalu yang naik motor pun itu juga dibuat sendiri, mungkin karena belum mampu, akhirnya dimampu-mampukan, akhirnya kredit umpamanya seperti itu loh. Jadi sebenarnya ini kita terperdaya lah. Kalau saya bilang tertipu nggak pas, tapi terperdaya oleh keadaan. Terperdaya oleh keadaan yang mana seolah-olah tidak diharuskan, tapi seolah-olah harus diharus-haruskan. Tidak harus, tapi diharus-haruskan, yang saya maksud seperti itu. Jadi prihengati itu karena timbul dari rasa akhirnya manusia wajar punya iri ya. Tapi iri itu bukan berarti harus dikembangkan. Nah sekarang iri, serai, drengki mungkin itu sekarang berkembang karena kompetitif. Kehidupan itu sekarang kan kompetitif, artinya ya kurangnya ngulah rasa atau pendidikan jiwa lah saranunya itu kurang. Tahan prihengati lali anggereng projo mung podo mburu nepsu,
Artinya sekarang banyak yang baik rakyat maupun pejabat ya, kita bisa melihat banyak yang melupakan aturan negara. Aturan negara yang semestinya harus A, lalu prakteknya O, gitu kan sudah membingungkan ini. Jadi lali anggereng projo mung podo mburu nepsu. Griya katungko praptaniro, artinya lalu setelah begitu kita justru tidak akan menemukan kebajikan ya, sehingga katungko praptane itu prapta itu datang, prapteng gitu. Datangnya apa gebluk. Lah, karena datangnya apa gebluk, di sini masyarakat dan pejabatnya mungkin masih memburu, ibaratnya merasa kurangnya sandang dan pangan, rebutan sandang dan pangan. Akhirnya Pak Gebluk ini datang, kita telah terlalaikan apa ya? Kita kurang bisa mengkontrol bahwasanya Pak Gebluk Linuwih ini datang, kita baru minta tolong. Semestinya kan kata orang bijak itu kan sedia payung sebelum hujan. Lah sekarang sudah hujan baru mencari payung. Nah, sementara tubrukan kayak sebelum corona mestinya sedia masker, ya. Setelah corona baru mencari masker, sehingga sampai habis stok umpamanya seperti itu, seperti yang telah terjadi. Griya ketungko praptaniro Pak Gebluk Linuwih sak tanah Jawi, artinya sak tanah Jawi bisa diartikan, saya sudah mengatakan di konten depan adalah bisa senusantara, artinya akeh kang samyo praloyo. Lah ini banyak yang samyo praloyo. Tapi dimungkinkan gitu loh, akan terjadi banyak rojopati. Syukur bagi rojopati itu jatuhnya kepada makhluk di luar manusia. Makhluk di luar manusia ya apa tumbuhan apa lah. Kalau manusia ya tentunya kita masih mengharapkan semua orang ini bisa hidup di alam dunia ini, karena saya meyakini satu-satunya jalan untuk kembali kepadanya secara sempurna ketika kita hidup di dunia dan selesai pada tugasnya begitu. Jadi intinya bahwasanya dalam tembang ini huruf ko adalah kalampahing dumugi tigang warsi jalmo tesi jroning huru horo katungko praloyo gitu loh. Dengan kata lain, apakah Pak Gebluk atau wabah yang sedang terjadi ini bagian dari tahapan Sabdo Palon Nagih Janji yang kemungkinan kalau dalam kidung tersebut akan terjadi 3 tahun dan bahkan bisa menjadi lebih besar dampaknya? Begini Mas, jadi ini sebuah tafsir boleh lah ya, yang bahwasanya kalau keyakinan saya loh, terhitung itu ya dari tahun 2021. Makanya nanti jadi untuk menumbuhkan kewaspadaan yang saya maksud, ini ada Sabdo Palon Nagih Janji tahun 2021 atau sampai dengan tahun 2025 gitu loh. Kita niteninya maksudnya adalah pada tahun ini Mas yang saya maksud. Jadi saya meyakini bahwasanya berdasarkan huruf Jawa 20 dan sifat Allah yang 20, sifat kekuasaan Tuhan yang 20 itu ya, saya meyakini jadi tahun 20 ini berawal dari 1 berarti adalah 2021 maksudnya adalah awal. Artinya perhitungan yang dipertanyakan ini kan perhitungan 3 tahun itu. Ya 3 tahun itu ya bermula dari tahun 2021. Makalah ini saya ya adalah membabar Sabdo Palon Nagih Janji tahapannya adalah sejak tahun 2021 ini gitu loh. Walaupun saya setelah mengarang dari tahun 2000 mengkodifikasikan dari tahun 2006 gitu. Tapi ini sekarang saya baru mbabarke gitu, maksudnya karena memang sesuai kata guru saya ya, kalau huruf Jawa kan 20, sehingga nanti kalau itu ya kita niteninya tahun 2021 dimulailah tahapan Sabdo Palon Nagih Janji, terhitung ya kalau hitungan Jawa itu kan ada seumur jagung. Kemungkinan antara 2021 terhitung mulai 2021 sampai dengan 2023-2024 kan seperti itu hitungannya. Jadi kemungkinan
Nah, yang diharapkan oleh leluhur ini, oleh alam ini, ya, yang diharapkan ini kan bisa tertata kembali, tidak membesar. Tapi kalau memang ibaratnya dibutuhkan untuk besar, ini kan alam yang mengatur bencana, Nih, bukan manusia kan, ya kan? saat ini kesulitan sebenarnya sudah mulai nampak nih dalam diri manusia, ya masing-masing kita saja lah istilahnya, karena protap, karena apapun kan akhirnya mau nggak mau ekonomi juga terdampak. Bukankah itu bagian dari huru hara yang menyebabkan pedihnya batin itu, Mbak? Ya di antaranya demikian, makanya saya sering mengatakan ini adalah kesempatan kita, cara bahasa saya itu bertafakur apa ya, bertobat, baik rakyat maupun pejabatnya. Nah, kejadian wabah ini di dunia ini saya melihat belum ada yang secara seksama mari kita mengagungkan asma Allah atau Tuhan yang Maha Esa, kita bersandar, kita bersabar, lalu kita bersandar kepada keagungan Tuhan murni. Ini kan nyaris tidak terdengar, Mas. Yang saya maksud, artinya ini peringatan yang nyata. Tidak bisa dibantah dengan kata-kata, artinya peringatan yang nyata yang saya maksud tidak bisa dibantah dengan kata-kata itu kan umpamanya angin puting beliung, umpamanya porong Sidoarjo, dan masih banyak yang seperti Merapi sekarang, masih banyak lagi yang lainnya ibaratnya. Ini kan sudah luar biasa ketika ya saya pernah mengatakan bahwa ini ujian bagi kita, ibaratnya maukah kita bersandar dan bersadar penuh kepada keagungan Tuhan. Ujian bagi khususnya justru kaum kesatria dan kaum brahmana. Kalau rakyat oke-oke saja, Mas, dibawa kemana, ya kan? Jadi tanggung jawabnya, maaf kata, ini kan kalau dalam akidah tertentu ulama dan umaroh. Kalau di sini adalah brahmana dan kesatria. Kaum brahmana dan kesatria ini di mana tanggung jawabnya, gitu loh. Tidak ada yang bertanggung jawab sekarang, seolah-olah gitu. Artinya dengan kondisi ini ya melalui biasa tanggung jawab yang saya maksud tanggung jawab keimanan. Berulang kali kan, mari kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kita tingkatkan iman dan takwa. Di mana gitu loh? Nang di pusakamu, nang di donga sucimu, gitu ibaratnya seperti itu. Nah, sedangkan manusia ya katakanlah di dunia ini bahkan ya dalam hal pandemi ini kan terpecah menjadi dua golongan besar ini, Pak. Golongan istilahnya yang seperti panjenengan sampaikan tadi itu, yang mau menghayati semestinya seperti itu mungkin sangat sedikit perbandingannya jika dibandingkan dengan golongan alam pikir yang mengatakan bahwa ini merupakan teori konspirasi politik perdagangan maupun politik sesuatu begitu loh. Boleh-boleh saja ya. Kalau itu ditafsirkan, namanya Wuhan itu kan tambahan, Mas. Wubuhan. Bukan tumbuhan ya. Ini dalam bahasa Jawa ya. Wubuhan itu kan tambahan. Jadi kemungkinan adalah tambahan daripada pemikiran manusia bisa saja ya. Namun Wuhan itu ya, Wuhan kan berawal dari kota Wuhan nih. Tambahan pikiran akhirnya akan timbul berdampak senjata makan Tuhan yang dimaksud. Mau nggak mau kondisinya pun ikut terbentur. Apakah Cina dipastikan akan menjadi negara adikuasa? Yang diinginkan kan sekarang kekonyolan negara-negara ini ada predikat adikuasa, ya, bukan adiluhung. Kalau kita adiluhung, ya, tapi kalau sana itu adikuasa. Lah apa itu adikuasa? Semua masih bingung, terperdaya. Oke lah satu saat. Jadi intinya begini, walaupun itu konspirasi, tapi pakemeng urip, kekancingan perjalanan hidup ini maksudnya, kunci perjalanan hidup ini memang apapun alasannya saya sering mengatakan kita digerakkan bukan menggerakkan. Kita sedang digerakkan oleh alam yang tidak kelihatan, digerakkan oleh gaib. Dari dulu gelaring jagat, adanya manusia ini digerakkan, Mas. Bukan menggerakkan. Lah kalau yang saya dimaksud konspirasi tersebut adalah manusia menggerakkan. Karpe menungso ki nggerake jagat. Tidak mungkin akan mampu yang saya maksud, begitu loh. Yang saya maksud tidak mungkin akan mampu. Tapi kalau kita separah apapun, maaf kata, keris Diponegoro itu, keris Jenderal Sudirman itu nggak usah Diponegoro terlalu jauh. Itu bisa menghentikan hujan dan bisa mendatangkan hujan dan bisa mendatangkan gemuruh bledek cara kasar loh. Bledek itu apa? Halilintar ya.
bisa mendatangkan halilintar untuk mengusir Belanda. Kira-kira masuk akal nggak? Artinya yang saya maksud konspirasi dengan daya lebih atau dengan doa itu pun konspirasi bisa konyol. Walaupun tidak dengan doa, ini pun nanti Wuhan pasti akan tambah konyol. Amerika pun pasti akan tambah konyol. Tidak mungkin itu ibaratnya senjata akan bisa mengatur kehidupan manusia, tidak mungkin. Intinya kita diingatkan, kita sebagai bangsa yang adiluhung ya, Nusantara ini, diingatkan untuk segera kembali kepada budaya adiluhungnya, yang maaf kata, ora gumunan, ora kagetan, itu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dengan lenggangnya bisa mengatasi. Alangkah bahagianya, alangkah termasyhurnya Indonesia apabila ada seorang sosok yang dengan keyakinannya, dengan tido-tido, tidak perlu anggaran triliunan, ibaratnya, Indonesia bisa terlepas dari wabah corona ini dengan hanya menggunakan kunerapu, umpamanya seperti itu. Toh itu nyata bisa hilang. Berarti Indonesia akan, ini saatnya terkenal di mata dunia ibaratnya. Artinya budaya adiluhung akan bisa lebih terkenal. Artinya, maaf kata, kalau kita menjabar kepada Jawa yang sungguhnya, itu kan Hono Coroko sebenarnya, maaf kata, merupakan sebuah doa yang luar biasa juga. Ya, merupakan sebuah doa yang makanya ada Caroko balik kan. Lah ini lebih dihayati. Dan Hono Caroko bukan main-main kan. Ho itu, maaf ya sedikit saya, nanti akan saya jabarkan. Ho itu hak, no itu nur. Co itu cahyo. Antara nur dan cahyo ini sudah berbeda. Ro itu ruh. Ko ini karso. Lah besok do itu dat. Tapi ureannya ini kan ya saya rasa kurang pas lah kalau dalam sebuah satu konten aja gitu. Jadi intinya kalampahing tugi tikang warsi ini, tikang warsi ya, itu terhitung keyakinan saya dari tahun 2021. Dan bagaimana jika wabah ini benar-benar 3 tahun? Ya, ini kan sebuah kan. Saya kalau mengatakan ibaratnya kesempatan dalam kesempitan nanti kurang pas ya. Tapi kira-kira ada nggak? Ya itu yang disebut konspirasi itu. Kira-kira ada nggak yang sengaja secara otaknya ya akan lebih memanfaatkan dalam situasi ini gitu loh. Dan jangan dianggap mereka akan selamat gitu loh. Silakan saja ditelan itu ya anggaran-anggaran itu gitu. Saya bukan berarti mengatakan bangsa ini loh ya. Silakan Amerika adik kuasa ibaratnya, Cina dan silakan memanfaatkan situasi ini. Tapi sukmo sajagat royo, sukmane manungso. Apalagi maaf kata kalau sudah sampai ke ruh, tingkatan ruh ya, tingkatan ruh raga dimanapun tidak mungkin akan bisa mengikuti jejaknya ruh mas. Makanya sesuatu yang gaib hanya ruh dan tapi salam mulia dengan Tuhan yang Maha Esa saja yang mengerti urusan gaib, aslinya seperti itu. Ruh kita, ya ruh kita yang bisa mengerti. Makanya dan Tuhan yang Maha Esa. Makanya hal yang seperti ini adalah suwe mijet wae ranti bagi alam Allah, bagi alam ruh untuk menyelesaikan polemik pandemi sebenarnya. Adalah hal yang sangat mudah. Bebasan saklewange ngroneng pari. Bebasan suwe mijet wae ranti untuk bisa menyelesaikan urusan wabah ini. Tapi mungkinkah manusia yang sedang bergelora menggunakan akal budinya dengan pikirannya akan mau tunduk begitu saja? Intinya hal ini tidak mungkin akan selesai semua apabila memakai alam pikir ya tidak mungkin akan bisa selesai menurut saya. Lalu akan menambah polemik, menambah penderitaan semua pihak ya. Kalau nanti sudah saatnya Pak Gebluk Mayangkoro ya, Pak Gebluk Mayangkoro yang lebih dahsyat daripada ini sudah Pak Gebluk Mayangkoro, tapi belum begitu dahsyatnya ya. Kalau sudah sampai lebih dahsyat, menungso nyandung mutan mati, ibaratnya gitu, nanti kemungkinan besar ada saatnya manusia itu tidak butuh uang, hanya butuh keselamatan. Jadi intinya 3 tahun ini kita harus sangat berhati-hati, sangat waspada secara seksama, jangan saling mengkutuk, jangan saling menakuk ya. Intinya kita niat brayan urip, majina madan, dayan dinayan. Tidak mampu secara dohirnya, secara batinnya. 3 tahun ini intinya ke depan kita harus sangat-sangat berhati-hati
Walaupun saya dalam konten pernah mengatakan tahun 2021 ini masih tingkatan wajar ya. Tapi kemungkinan besar nanti sawal apit besar mungkin ya, kemungkinannya itu ada terjadi dan mungkin saya akan mengasih rambu-rambu di sisi mana itu ibaratnya yang perlu kita waspadai demi kita kesesamaan menjaga, ibaratnya menjaga lebih baik daripada mengobati begitu. Terima kasih.